dengan gender mainstreaming. Itu Gus Dur, bukan presiden yang lain. Itu adalah dua hal yang sering dilupakan. Satu, hadirnya perempuan sebagai bagian dari gerakan di menumbuhkan Indonesia. Yang kedua, Islam. Di penggambaran perempuan yang begitu gagah beraninya melakukan perlawanan sehingga kehilangan kemanusiaannya sebagai manusia yang berkeluarga, beranak pinak, dan lain sebagainya. Yang lahir dari pemikiran-pemikiran non-keagamaan. Mereka memperjuangkan perjuangan perempuan, tetapi tidak berbasis pandangan keagamaan. Dalam bahasa lain, katakanlah sekuler. Ulama itu ada ulama laki-laki, ada ulama perempuan. Selama ini para perempuan ini selalu diletakkan di posisi minor, seolah nggak punya peran. Nah, nanti kita gali bersama dengan Bu Lis Markus, apakah benar seperti itu? Atau jangan-jangan punya peran yang sama, yang setara, atau bahkan saling melengkapi di antara mereka. Nah, diskusi kali ini Bapak Ibu semuanya akan menjadi pengantar dan menjadi bahan bagi kami tim perumus yang akan menarasikan kembali pemikiran para ulama tadi itu, terutama dalam konteks mendialogkan Islam dan negara bangsa. Nah, biar nggak berpanjang-panjang, saya ingin nanti dimulai siapa dulu ini? Pak Kiai Imam Aziz. Bu Lis dulu ya. Saya nggak perlu memperkenalkan ya, ini beliau-beliau ini sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Meskipun Mas Irfan ini isunya agak beda dengan saya, tapi punya banyak peran penting buat saya ternyata gitu. Bu Lis apalagi, beliau ini sangat concern dengan gender equality. Sampai sekarang masih mengawal itu dan terlibat aktif dalam konferensi ulama perempuan Indonesia. Nah, beliau ini salah satu intelektual perempuan yang mudah-mudahan terus sehat dan mengawal kita semuanya. Nanti silahkan dibaca tulisan beliau. Nah, saya minta Bu Lis 20 menit Bu Lis, ini karena waktu, mohon dipaparkan pandangan-pandangan Anda terkait bagaimana peran perempuan, ulama perempuan terutama dalam kontestasi pemikiran dan politik Indonesia. Silakan Bu Lis. Terima kasih Mas Roy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya betul-betul berterima kasih kepada museum dan juga Mbak Inayah Wahid yang sudah mengundang saya untuk bicara di sini. Saya sangat serius membuat paper karena saya menganggap ini acara yang luar biasa penting. Jadi tepuk tangan ini untuk semuanya sehingga acara terselenggara. Dalam paper ini saya kira saya harus membuat disclaimer. Seandainya saya sudah hadir ke museum ini sebelum saya membuat paper ini, mungkin tone-nya akan sedikit berubah. Kalau ibu bapak semuanya ke sini, jaringan foto yang paling depan itu, satu frame foto penggambaran Indonesia, kita melihat 3 perempuan di dalamnya. Sesuatu yang biasanya dalam penggambaran mengenai perjuangan Indonesia itu suka terlupa kecuali untuk tema-tema tertentu. Misalnya kalau ada bicara soal pendidikan, nah baru ada R.A. Kartini. Kalau ada tentang Muhammadiyah, ya kemudian ada Ibu Nyai Ahmad Dahlan dan lain sebagainya. Nah, atau dari Sumatera Barat, Rahmah Yunus ya. Tapi di luar itu, kalau kita membicarakan tentang Indonesia, perjuangan Indonesia, perempuan itu hilang tiba-tiba dari catatan sejarah. Nah, saya ingin menggunakan untuk menjawab pertanyaan Mas Roy tadi, saya ingin menggunakan sebuah definisi yang cukup penting saya kira dari Profesor Azumardi Azra ketika membicarakan tentang Islam Nusantara. Saya ingin berangkat dari konsep Islam Nusantara karena itu adalah sebuah penggambaran tentang Islam yang distinktif, yang membedakan karakter Islam Indonesia dengan Islam di luar sana.
pembedaan itu penting karena itu adalah menurut Profesor Azumardi Azra hasil pembacaan vernakularisasi. Jadi proses dalam bahasanya Gus Dur, pribumisasi, hasil kreativitas pribumisasi dari para tokoh agama, tokoh-tokoh bangsa ini yang sebagian diantaranya adalah tokoh agama dalam membaca siapa umat, siapa rakyat dan siapa umat, di mana perannya. Nah, dengan definisi itu, proses pribumisasi itu, saya melihat bahwa ada 4 karakter yang kita bisa dapatkan sebagai penanda Islam Indonesia. Yang distingsinya misalnya terlihat dari arsitektur, bahasa, kemudian kebudayaan, dan hal-hal yang sebetulnya diciptakan atau dihadirkan oleh perempuan tetapi sering dilupakan ketika membicarakan soal distingsi itu, yaitu 2 hal. Satu, kuliner yang memperlihatkan Islam Indonesia yang menghubungkan antara Jawa dengan non-Jawa di luar sana. Ketika membicarakan, Mas Irfan pasti menguasai sekali rempah-rempah. Makanan rempah-rempah yang dikembangkan oleh menjadi ciri khas kebudayaan di Indonesia ditemukan oleh siapa? Itu ditemukan oleh para ibu-ibu yang memanfaatkan pengetahuannya untuk memperlihatkan ini loh kami Indonesia. Yang kedua adalah itu adalah pakaian, fashion. Islam Indonesia dikenal luar biasa. Kalau misalnya kita di Mekah ya, pasti pakaian Islam di Indonesia, kalau kita lihat foto tentang Islam Indonesia sedang perayaan, itu adalah sedang sholat, itu adalah ibu-ibu yang pakai mukena putih. Hanya ada di dunia ini, hanya ada di Indonesia. Mukena putih semua, dan itu adalah temuan dari, menurut saya, hasil adaptasi Muslim Indonesia dengan gagasan fikihnya kira-kira, dan tradisi kita, karena kita adalah masyarakat yang secara geografi, katakanlah ini kan humid kita, daerah yang tropical, yang tropis, nggak mungkin pakaiannya melawan realitas khatulistiwa yang tropis itu, tetapi lalu berdialog dengan pandangan fikihnya, apa yang disebut dengan aurat misalnya. Nah, hal-hal semacam itu adalah menjadi distingsi kalau dalam istilahnya Pak Azumardi. Akan tetapi masalahnya dalam catatan sejarah, karena menggunakan teorinya Ruth India Rahayu, dalam sejarah nasional Indonesia, bangunan sejarah ini, 2 hal yang sering dilupakan. Satu, hadirnya perempuan sebagai bagian dari gerakan di menumbuhkan Indonesia. Yang kedua, Islam. Kita kalau melihat sejarah tentang gerakan bagaimana Indonesia tumbuh menjadi negeri ini, kan sejarah yang diperjuangkan itu kita sendiri yang harus membuktikan bahwa umat Islam berperan sangat besar dalam tumbuhnya negeri ini, dan itu diperjuangkan, tidak diberikan sedemikian rupa. Sering para ahli sejarah bahkan di dalam novel-novel misalnya melupakan bagaimana Islam berinteraksi, Islam mewujudkan kebudayaan dan bisa digambarkan di dalam gambaran tentang wajah Indonesia. Nah, 2 hal itu melupakan tentang Islam Indonesia yang berwajah Indonesia, dan kedua, perempuan itu dikritik oleh para ahli sejarah. Seandainya pun perempuan hadir di dalam sejarah, catatannya ada 3 katanya karakteristiknya. 1, perempuan yang katakanlah seperti di Aceh
para sultanah yang kurang lebih diidealkan sebagai perempuan yang sangat ideal, bisa membangun dialog dengan para ulu balong dan lain sebagainya, sehingga dia menjadi seperti malaikat, kira-kira begitu sempurnanya. Dan yang kedua adalah pencitra diri perempuan yang melawan. Modelnya adalah kayak Cut Nyak Dien, penggambaran perempuan yang begitu gagah beraninya melakukan perlawanan sehingga kehilangan kemanusiaannya sebagai manusia yang berkeluarga, beranak pinak dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah perempuan yang luar biasa cerdas sehingga melahirkan orang yang sempurna seperti R.A. Kartini. Ketiganya dalam teori yang disampaikan oleh Ruth sebagai kritik terhadap penggambaran itu adalah menjadi tidak manusiawi karena penggambaran itu sangat androsentrisme, berpusat kepada penggambaran laki-laki tentang perempuan. Saya ingin ini 17-an, biasanya kita mendengar lagu-lagu perjuangan. Pasti ibu bapak sekalian ingat lagu perempuan di tapal batas. Duhai engkau muda jelita, sentingan kampung halaman. Kemudian engkau sumbangkan jiwa raga untuk membela negara, gitu ya. Jadi engkau turut, penggambarannya gitu, engkau turut jejak pemuda, turut membela negara. Jadi sekalinya hadir di dalam narasi itu, nunute digambarkannya turut. Dan begitu perjuangan udah selesai, kalau udah selesai katanya apa? Kembali ke pangkuan bunda, pulang deh ke rumah. Udah selesai itu perjuangan. Ayo pulang ke rumah, suruh masak, kembali ke rumah. Jadi citra diri perempuan Indonesia dalam sejarah hadir, tetapi missed, tidak sesuai dengan realitas penggambaran perempuan itu sendiri. Lalu bagaimana perempuan Islam? Saya ingin menggambarkan karena ini hanya 10 menit lagi. Kebetulan saya melakukan kajian tentang gerakan perempuan Muslim, terutama sumbangan dari 2 organisasi, NU dan Muhammadiyah. Jadi sebetulnya kenapa distingsi itu penting? Karena wajah Islam Indonesia, wajah yang demokratis itu karakteristik paling menonjol adalah karena partisipasi perempuan di ruang publik menjadi terlihat, gitu ya. Hal itu bukan sesuatu yang kata istilahnya Inai tadi datang tiba-tiba. No, itu datang dari sebuah perjuangan, terutama setelah abad ke-20. Apa karakteristiknya? Saya harus menyebutkan 4. 1, telah terjadi konvergensi antara kelompok atau pandangan atau pengalaman perempuan Muslim dengan perempuan yang lahir dari pemikiran-pemikiran non-keagamaan. Mereka memperjuangkan perjuangan perempuan, tetapi tidak berbasis pandangan keagamaan. Dalam bahasa lain katakanlah sekuler. Distingsi antara 2 gerakan perempuan Muslim dan sekuler itu satu karakteristik di dunia nggak ada itu. Iran, Malaysia itu iri kepada Indonesia karena kita berhasil mempertemukan 2 karakteristik gerakan perempuan itu. Yang kedua, karena Indonesia memiliki, dan itu adalah ciri dan karakteristik Islam Nusantara, punya organisasi, 2 organisasi NU dan Muhammadiyah yang berjarak dari negara menjadi bagian dari rakyat, dari masyarakat, dari umat, dan di dalamnya 30 atau 40% itu adalah perempuan. Dan mereka aktif di organisasi sesuai dengan agendanya sendiri. Mudah nggak organisasi perempuan membangun kepentingannya sendiri? No,
Sulit sekali, karena di era Orde Baru mereka harus berpikir tentang perempuan seperti citranya Orde Baru. Istri, ya, sama dengan yang tadi, istri tentara, istri Pak Lurah, istri pokoknya organisasi istri. Dan perjuangan mereka organisasi itu terus menerus dikembangkan karena yang ketiga kita punya pesantren. Pesantren Indonesia memberi ruang kepada perempuan karena jasa para, itu yang ada di belakang kita, foto di sana, para ulama terutama sebetulnya dari Jombang sini. Yang pertama kali memberi ruang kepada perempuan untuk ikut sekolah, meskipun pada waktu itu tujuan pendidikannya berbeda. Tujuan katanya kurikulumnya berbeda. Kalau yang laki-laki dipersiapkan untuk menjadi kiai, kalau perempuan dipersiapkan untuk menjadi istri kiai. Kira-kira gitu ya. Jadi bacaan kitabnya tuh Ukudulu Jain gitu ya. Takrib misalnya gitu ya, bukan ilmu alat dan lain sebagainya. Tapi sekarang berubah kan? Kurikulumnya berubah gitu ya, karena ada yang keempat, yaitu perguruan tinggi Islam yang diberi ruang oleh Mbah Hashim Asy'ari dan kemudian Mbah Wahid Hashim agar perempuan bisa kuliah di Fakultas Syariah, sesuatu yang mustahil di negara-negara Islam lain. Dan yang terakhir, ini harus dicatat sebagai sebuah penanda yang sangat penting, distingsi itu, yaitu adanya kemungkinan bagi perempuan untuk ikut aktif di ruang publik. Nah, ikut lagi ya, untuk aktif sesuai dengan kepentingannya, itu karena Gus Dur menawarkan satu kebijakan yang disebut dengan gender mainstreaming. Itu Gus Dur, bukan presiden yang lain. Itu adalah Gus Dur yang bersama stafnya yang mendengarkan keluhan daripada Ibu Nyai dan para aktivis perempuan Muslim agar kalau berjuang harus melalui policy, harus melalui negara, harus melalui kebijakan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 5 menit, Bu. Oh, 5 menit. Ya. Masih 5 menit lagi. Bisa dipancing lagi hal apa yang gini, kalau kita membicarakan tentang Islam Nusantara, kritiknya, dan ini juga kemudian saya koreksi nih sekarang setelah saya masuk ke museum ini, jadi disclaimer lagi nih, kritiknya adalah ketika membicarakan Islam Nusantara, kok sepertinya hanya mengakui jenis Islam yang ada di Jawa, disebut dengan Islam yang Jawa sentris, kira-kira begitu ya. Dan yang kedua itu berorientasi kepada Islam daratan. Padahal yang menjadi pembeda yang paling penting Islam Indonesia dengan yang di luar adalah karena letak geografi kita itu memungkinkan perkembangan Islam yang mengakarnya itu melalui laut dan juga sungai. Jadi kalau dalam studi antropologi itu penting sekali melihat bagaimana perkembangan keluarga itu jelas berbeda dengan perkembangan keluarga dari masyarakat yang gurun dengan masyarakat kita yang bergeraknya melalui sungai. Perpindahan keluarga itu bukan hanya bapaknya yang pindah, tetapi berpindah dari hilir ke hulu atau sebaliknya dalam masyarakat agraris itu bersama keluarga. Jadi bapaknya, ibunya dan anak-anaknya melalui perahu itu, gitu ya. Penggambaran itu sering luput bahwa Islam Indonesia ini Islam kepulauan, bukan Islam daratan. Dan ketika kita bicarakan Islam kepulauan, itu bukan Islam yang maskulin semua. Perempuan menjadi bagian di dalamnya. Saya kira itu menjadi catatan penting dan kritik ketika kita hendak menggambarkan penggambaran Islam Nusantara, Islam yang berbasis pada pengalaman dan akar kemusliman, distingsi dengan
Islam yang lain karena keberhasilan melakukan adaptasi dengan kebudayaan lokal. Salah satu contohnya misalnya, meskipun itu masih anekdotal dari sisi research, konon Arsyad Banjar, Syekh Arsyad Banjar, boleh dikoreksi oleh Irfan nanti, ketika memaknai tentang waris, itu tidak semata-mata membaca teks, tetapi membaca kebudayaan orang sungai yang melihat persamaan peran lelaki dan perempuan dalam mencari nafkah di dalam tradisi sungai itu. Jadi hasilnya adalah meskipun di hasil tafsirannya adalah 2:1, tapi interpretasinya sangat kontekstual. Melihat, atau sama seperti di Jawa, sak pikul sak gendongan. Jadi tidak semata-mata melihat teks bicara, tapi berangkat dari konteksnya. Ya, saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Makasih Bu Lis, kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Lis. Oke, makasih. Yang saya catat tadi ya, nanti penanggapnya bisa kasih tanggapan sendiri. Menanggapi nggak harus nanya ya, bisa menanggapi Pak Sam nanti. Nah, kalaupun muncul Islam sosok perempuan itu dilihat secara androsentris Bu ya. Jadi idealistik, dianggap sangat melawan, cerdas itu. Dan jadi sosok oleh lelaki. Iya, penggambaran laki-laki diletakkan kepada perempuan. Oke. Ya, makasih Bu Lis.